Baik, Assalamualaikum mitra bisnis. Apa kabar? Semoga selalu sehat. Kembali bertemu dengan saya Hamri Gusman dalam wawancara buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses di Tengah Pandemi Corona. Ya. Seperti biasa hari ini kita belum beranjak di Jakarta, di tempat saya tinggal masih PSBB dan juga di banyak kota lainnya di Indonesia. Namun seperti yang berulang kali saya katakan, saat ini pandemi corona bukan berarti Anda loyo dalam berbisnis. Bukan berarti Anda tidak belajar hal-hal baru dan dari orang-orang baru. Karena kami dari Motivasi Indonesia akan setia menemani Anda, mitra bisnis seluruh Indonesia, untuk bisa menemui orang-orang baru, orang-orang hebat yang tetap survive di tengah pandemi corona. Agar kita semua bisa semakin terinspirasi dan bisnisnya jangan ikut loyo. Karena ada banyak sekali peluang bisnis di tengah pandemi corona yang jika diterapkan dengan sungguh-sungguh akan tetap survive. Seperti seseorang yang luar biasa yang akan saya wawancara, ya, seorang anak muda kelahiran Trenggalek 24 Maret tahun 91, ya, milenial yang mengawali bisnis kamar kayu sejak tahun 2014 secara otodidak, namun hari ini sudah berhasil memiliki 10 orang karyawan dan omsetnya kurang lebih 1 miliar selama setahun. Luar biasa. Langsung kita sapa Mas Muhammad Nang Ali Hussein atau akrab disapa Mas Anang. Assalamualaikum Mas Anang, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, kabar baik. Luar biasa nih milenial kita yang satu ini dari Sleman, Jogja, yang sudah bisa menjadi juragan kamar kayu. Nah, Mas Anang, ini luar biasa. Di tengah pandemi corona, kemarin penjualan sempat turun, tapi sekarang sudah normal lagi ya. Nah, bisa tolong diceritakan Mas Anang, ini bagaimana awal mula Mas Anang ini tertarik untuk merintis bisnis berbagai produk ukiran dari kayu. Padahal Mas Anang tidak punya basic kuliah di perkayuan ya, kuliahnya kan pendidikan otomotif ya? Betul Pak, jadi saya kuliahnya teknik otomotif Pak. Nah, bagaimana dari otomotif kok larinya ke perkayuan? Bisa tolong menceritakan Mas Anang? Baik Pak, jadi awal mula kita start itu 2014 itu tidak sengaja Pak. Jadi 2014 itu kebetulan kita kan masih ngontrak di Jogja, jadi iseng-iseng bikin produk aja Pak, bukan untuk dijual tapi untuk dipakai sendiri itu Pak. Jadi bikin hiasan dinding dari kayu ini, rencana mau kita pasang di kontrakan di rumah kita gitu kan. Mas Anang mengikutkan mereka kursus atau gimana Mas? Jadi Pak, kalau di tempat kami itu istilahnya senior mengajar yang junior Pak. Jadi tetap ada apa istilahnya regenerasi ya Pak. Untuk mengatasi kendala permodalan dari 2014 sampai sekarang, apakah murni modal pribadi, apakah pernah minjem bank, gimana Mas itu Mas? Kebetulan kemarin ada program pemerintah yang KUR itu Pak. Nah, jadi kita kebetulan dibantu dari KUR itu untuk pengembangan usaha. Ya, Mas Anang, mungkin sebagai pertanyaan terakhir, kalau ada mitra bisnis terutama yang milenial nih, ya masih milenial seperti Mas Anang, jiwa muda, tapi masih takut merintis bisnis atau mungkin merasa unskill ya, belum punya skill tertentu. Nah ini kira-kira bagaimana caranya Mas Anang supaya nggak takut lagi? Sebenarnya mumpung masih muda itu ambil resiko sebesar-besarnya Pak. Saya mulai usaha itu semester 1 kuliah Pak, tahun 2009. Pas waktu itu memang belum banyak pertimbangan, yang saya pikirkan hanya pokoknya jalan terus lah. Perkara gagal itu sangat nggak dipertimbangkan sama sekali. Kebetulan sekarang sudah punya keluarga, jadi pertimbangannya banyak Pak. Jadi bagi saya mumpung masih muda, masih semangatnya masih menggebu-gebu, itu memang harus ditantang lah diri kita.
apa yang kita bisa, apa yang kita mau memang harus dikerjakan. Jadi 2009 sampai sekarang itu perjuangan usaha memang sangat berat, dan kebetulan Kamar Kayu ini mungkin usaha terakhir yang mungkin bisa jadi usaha berkelanjutan saya, Pak. Sebelumnya kita juga pernah usaha dan mungkin gagal terus juga. Jadi untuk yang masih muda-muda pokoknya nggak usah ragu, diambil jatah gagalnya sekarang, mudah-mudahan besok tinggal suksesnya aja. Baik Mas Anang, terima kasih atas bincang-bincangnya. Iya, Semoga saja bisa menginspirasi seluruh mitra bisnis yang menyaksikan tayangan ini. Dan nanti insya Allah kita ketemu tahun depan 2021 di acara seminar bisnis ya Mas Anang. Ya, Insya Allah nanti kalau situasi pandemi ini sudah berakhir, nanti saya beserta tim Motivasi Indonesia akan datang langsung ke workshopnya Mas Anang. Jadi kita seminarnya langsung live, Pak. Siap, Pak. Oke, dan nanti insya Allah sudah siap ikut banyak peserta, ratusan atau bahkan sampai ribuan peserta kita yang online menyaksikan seminar bisnis yang nanti Anang sebagai narasumber. Baik Pak. Semoga tetap sehat, salam untuk keluarga, dan semoga semakin sukses menginspirasi. Terima kasih atas inspirasinya. Dan mitra bisnis, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Muhammad Nang Ali Husen atau akrab disapa Mas Anang, milenial ya, 29 tahun yang sukses menjadi pengusaha kamar kayu, memiliki 10 karyawan dengan omset kurang lebih 1 tahun 1M ya, luar biasa, dan sudah punya workshop dan kantor sendiri di Sleman, Jogja, dan berdasarkan aktivitas pemasaran online dari kantor, dari rumah, ordernya sudah keliling Indonesia ya. Nah, oleh karena itu bagi Anda terutama milenial ini saya tantang nih ya, harus semangat, karena semakin banyak pengusaha di Indonesia maka akan semakin banyak lapangan pekerjaan, berarti semakin sejahteralah bangsa kita ya. Oleh karena itu jika Anda ingin mengikuti kisah selengkapnya dari Mas Anang, silakan nanti bisa baca buku inspirasi 50 pengusaha yang tetap eksis di tengah pandemi corona. Dan nanti Januari 2021 kami membuka pendaftaran seminar bisnis secara online, dan Mas Anang nanti ada narasumber, mendapatkan slot narasumber, dan nanti akan membagikan pengalaman yang lebih detail ya, termasuk saya juga nanti akan datang langsung insya Allah ke workshopnya Mas Anang. Baik, terima kasih mitra bisnis, tetap jaga kesehatan, jaga bisnis kita agar selalu bertumbuh positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.